Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Aldinata. Saya dari kelompok 6. Em, Baik, pada mata kuliah manajemen proyek ini, saya akan menjelaskan fase-fase dari awal sampai akhir dari pembuatan proyek kami, yaitu pemesanan makanan online. Baik, pada minggu pertama, kami itu membuat yaitu latar belakang dari proyek yang kami angkat. Terbelakang seperti tujuan, sasaran, em, dan langkah-langkah step by step, lingkung projectnya, jadwal projectnya. Kemudian di itu minggu pertama dan minggu kedua. Kemudian di minggu kedua ada namanya develop project management ataupun perencanaan seperti rencana jadwal, rancangan biaya, rancangan komunikasi, dan stakeholder. Kemudian di minggu ketiga itu ada integrate change control. Itu seperti rekapitulasi permintaan perubahan dari pemangku kepentingan, fitur yang dapat diimplementasi, fitur yang baru. Baik, kita masuk saja ke penjelasannya pada minggu pertama. Minggu pertama itu kami membuat latar belakangnya. Secara singkat, kami mengangkat proyek pemesanan makanan online karena aplikasi pemesanan makanan muncul sebagai solusi untuk mengatasi berbagai kendala yang sering dihadapi oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Sebelumnya, untuk menikmati makanan dari restoran tertentu, konsumen harus mendatangi tempat tersebut atau melakukan pemesanan melalui telepon yang terkadang tidak efisien. Selain itu, keterbatasan waktu dan jarak seringkali menjadi hambatan bagi sebagian orang untuk mengakses pilihan makanan yang mereka inginkan. Mungkin itu saja latar belakang secara singkatnya. Kemudian di sini ada juga tujuan dan sasaran proyek kami. Itu minggu pertama dan minggu kedua. Tujuannya itu meningkatkan kemudahan akses konsumen terhadap makanan, mengoptimalkan efisiensi waktu dan kenyamanan pengguna, mendukung pertumbuhan bisnis kuliner lokal, pengembangan fitur pembayaran aman dan praktis, mengumpulkan dan menganalisis data preferensi konsumen. Kemudian, kami juga ada sasaran daripada proyek kami yang kami angkat. Yang pertama itu mencapai 10.000 pengguna terdaftar dalam waktu 6 bulan pertama, kemudian bermitra dengan 500 restoran atau bisnis kuliner. Selanjutnya itu mengurangi waktu pemesanan hingga 50%. Ini sangat efisien sekali karena karena dapat mengurangi waktu pemesanan sehingga pemesan juga tidak lama menunggu. Kemudian mencapai kepuasan pengguna di atas 80%, meningkatkan penjualan mitra restoran hingga 20%. Kemudian di sini juga ada langkah-langkah atau step by step-nya. Langkah pertama itu identifikasi pemangku kepentingan seperti melakukan pertemuan dengan tim inti dari pihak-pihak terkait seperti penjual, kurir, dan konsumen, kemudian menggali kebutuhan mereka melalui diskusi. Itu langkah keduanya kami definisi lingkup project. Tentu fungsi utama aplikasi seperti fitur membantu pembelian makanan agar lebih mudah eh, membeli makanan tanpa harus ke tempat penjual. Kemudian tentukan platform aplikasi Android atau iOS dan integrasi payment gateway untuk memudahkan transaksi. Kemudian langkah ketiga itu pengembangan kasus bisnis. Susun alasan bisnis untuk proyek ini. Kemudian kami melakukan analisis SWOT, itu strength, weakness, itu seperti kelebihannya, kekurangannya, keunggulannya, dan seperti itu. Kemudian langkah keempat, itu kami menyusun anggaran awal, rinci biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan aplikasi, keamanan hosting, pemasaran operasional. Semua kami perhitungkan dan kami membuat anggaran awalnya. Kemudian lingkup project. Yang pertama itu penjual yang mempunyai sebuah tempat usaha makanan atau restoran makanan yang akan dijual. Kedua, pembeli untuk mendapatkan makanan yang dibutuhkan oleh pembeli. Kemudian ini jadwal. Kemudian ini minggu pertama, minggu keempat. Kemudian ini kami juga ada resiko daripada proyek kami. Pertama itu keterlambatan pengembangan. Kemudian ada perubahan kebutuhan atau lingkup proyek. Itu juga jadi salah satu resiko kami.
seperti adanya perubahan kebutuhan atau lingkup fitur, kemudian keterbatasan anggaran, masalah teknis dan bug pada aplikasi, keamanan data pengguna, kompatibilitas dengan perangkat pengguna, rendahnya jumlah pengguna awal, ketidakpuasan pengguna terhadap UI atau UX, persaingan dengan aplikasi serupa. Kemudian di minggu ketiga kami ada namanya develop project management ataupun perencanaan daripada proyek kami. Kami di sini sudah merancang jadwal. Rancang jadwal ini dibagi dalam beberapa fase dengan target dan kegiatan spesifik untuk setiap bulannya. Contoh bulan 1 perencanaan dan persiapan. Di minggu pertamanya itu kami menyusun tujuan proyek dengan lengkap dan menentukan lingkup yang akan dituju. Kami juga menganalisis kebutuhan. Minggu kedua kami itu melakukan riset pada usaha tempat makan atau restoran untuk menentukan fitur utama yang diperlukan. Minggu ketiga dan keempat itu kami membuat UI dan arsitektur sistem dan mengembangkan prototype UI atau UX. Di minggu kedua pada bulan kedua kami itu pengembangan awal dan desain. Minggu pertama keduanya kami memulai pengembangan back end dan front end. Masuk ke minggu ketiga dan keempat, kami melakukan implementasi fitur utama seperti registrasi pengguna, proses penjual menambahkan menu yang telah dibuat pada pembeli, pemesanan menu yang tertarik untuk dibeli. Masuk pada minggu ketiga, itu kami melakukan pengujian dan penyempurnaan. Pada minggu pertama kedua, kami melakukan sistem aplikasi, apakah aplikasi ini layak digunakan dan keamanan yang baik. Masuk pada minggu ketiga keempat, kami penyempurnaan fitur dan antarmuka berdasarkan hasil pengujian, serta pengujian integrasi seluruh sistem. Masuk pada bulan keempat, proyek kami masuk pada bulan keempat proyek kami ini, kami melakukan peluncuran dan monitoring. Minggu pertama keduanya itu kami peluncuran awal, soft launch, dengan pemantauan performa. Kemudian minggu ketiga, minggu keempat, kami melakukan peluncuran resmi dan pemantauan berkelanjutan, pengumpulan feedback pengguna dan perbaikan. Kami juga merancang biayanya. Ada kategori pengembangan aplikasi, front-end developer, back-end developer, infrastruktur dan teknologi, hosting dan database, dan lain-lain. Kami juga sudah memperkirakan biayanya 10 juta secara terbuka. Ini adalah bentuk rancangan biayanya. Kemudian kami juga merancang komunikasi yang terstruktur, membantu semua pihak berkoordinasi dengan baik selama proyek berlangsung. Kami juga melakukan rapat mingguan, rapat bulanan, update harian, laporan akhir tahap. Di sini juga ada stakeholder. Yang pertama itu pemilik project atau project owner-nya, pihak yang memiliki ide dan visi project. Itu adalah project owner-nya. Kemudian ada tim pengembang, developer team, ada UI UX design, kemudian quality asuransi. Kemudian ada kelima itu ada tim pemasaran, marketing team. Oke, kemudian masuk ke minggu keempat yaitu integrate change control. Di sini ada rekapitulasi permintaan perubahan dari pemangku kepentingan. Contohnya di sini fitur baru yang dapat diimplementasikan yaitu yang pertama itu fitur pemesanan makanan untuk grup, kemudian rekomendasi berdasarkan riwayat pesanan, fitur notifikasi status pesanan real time, pengguna dapat notifikasi saat pesan diproses. Kemudian fitur yang ditunda, fitur live chat dengan restoran, pengguna dapat berkomunikasi langsung dengan restoran untuk memodifikasi pesanan. Kemudian di sini ada analisis dampak perubahannya. Kami di sini ada jenis perubahannya, contoh fitur pemesanan makanan untuk grup. Ada dampak terhadap proyeknya. Di sini analisis dampak perubahannya.
dampak terhadap dana dan waktu, kemudian ada jadwal dan prioritas perubahan, evaluasi biaya jadwal, evaluasi biaya awal itu ada penambahannya 5 juta, evaluasi jadwal. Baik, di sini kesimpulan rekomendasi fitur prioritas. Kemudian minggu selanjutnya itu ada monitor dan kontrol project. Kami di sini mengontrol atau memonitoring daripada progres kerjanya. Yang pertama itu ada perencanaan dan risetnya, ada kebutuhan, diskusi dengan pemangku kepentingan, dan menyusun lingkungan proyek. Kemudian kami juga mengontrol desain UX, UI UX-nya, prototipe awal selesai dan telah diuji, pengujian, anggaran dan pelaksanaan, kemudian pengukuran biaya dan anggaran, total anggaran proyeknya, rincian pengguna terkini, SDM-nya, infrastruktur dan peralatan, operasional, biaya tak terduga itu sangat wajib diperhitungkan. Kemudian revisi anggaran, hambatan solusi, pengendalian kualitas, keamanan, kompatibilitas, BBS Word, breakdown struktur. Fase utama itu kami perencanaan dan riset satu minggu pertama sampai minggu keempat. Kemudian ada desain UI UX itu 2 minggu sampai 6 minggu, kemudian pengembangan back end dan front end-nya itu 3 sampai 6 bulan, pengujian dan verisi itu 2 minggu sampai 8 minggu. First variance estimation resource tracking, fase perencanaan dan desain, durasi yang direncanakan itu 10 minggu, durasi aktual 11 minggu, 10 minggu plus variasinya plus 1 minggu. Kemudian minggu terakhir itu kami melakukan close project, penyerahan hasil project. Jadi ini maksudnya adalah serah terima hasil project, merupakan proses formal untuk menyerahkan aplikasi jual beli makanan yang telah selesai kepada klien, pemilik bisnis atau pemangku kepentingan. Sini ada langkah-langkahnya. Pertama itu kami memeriksa akhir atau final inspection, memastikan aplikasi sudah berfungsi sesuai spesifikasi awal. Kemudian kami menyusun dokumen serah terima. Selain itu pelatihan pengguna atau user training. Sini maksudnya adalah pelatihan ini bertujuan untuk memastikan pengguna, admin, pemilik toko, atau staf office operasional memahami cara penggunaan aplikasi yang telah kami buat. Kemudian identifikasi kelompok pengguna, ada admin platform, pengelola produk, pengguna, dan interaksi. Penjual mengelola menu makanan, harga, dan stok. Konsumen itu penggunaan aplikasi. Metode pelatihannya di sini kami buat online training, webinar atau video tutorial yang menjelaskan langkah-langkah penggunaan aplikasi, in-person training, sesi pelatihan langsung untuk pengguna utama seperti admin platform. Materi pelatihannya itu manual, pengguna, video panduan. Kemudian penyediaan dukungan teknis pasca implementasi, itu maksudnya ialah memberikan bantuan teknis kepada pengguna setelah aplikasi diimplementasikan untuk mengatasi masalah atau kendala. Itu ada juga namanya yang masa garansi. Kami di sini juga membuat masa garansinya. Artinya ialah menyediakan dukungan teknis gratis selama periode tertentu, misalnya selama 3 bulan setelah implementasi, tim bantuan teknis, support team. Contohnya di sini, jika ada masalah pada integrasi pembayaran, tim teknis membantu penyelesaian. Sistem pelaporannya menggunakan sistem pelancaran seperti Jira atau Trello untuk mendokumentasikan dan penyelesaian masalah teknis. Kemudian ada dokumentasi akhir project. Maksudnya di sini dokumentasi project adalah proyek ini berisi sesuai dengan dokumen yang berkaitan dengan proyek untuk referensi di masa mendatang. Di sini ada komponen dokumentasinya, itu ada rancangan proyek, jadwal anggaran, dokumen teknisnya itu ada arsitektur sistem, diagram alur proses, kemudian ada dokumentasi APA, penyimpanan dokumentasi, kemudian ada penyusunan laporan menyertai proyek, ringkasan proyek, hasil dicapai. Kemudian ada pertemuan evaluasi proyek dan stakeholder, penilaian keberhasilan proyek dan kesimpulan, dan terakhir itu ada kesimpulan daripada proyek ini, pengembangan aplikasi pesan antar muka
ini telah berhasil mencapai tujuan utamanya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan daripada pengerjaan proyek kami dari minggu pertama sampai minggu ke-6. Minggu pertama itu kami membuat tujuannya, sasarannya, langkah-langkahnya, lewat ke proyeknya. Kemudian kami membuat rancangannya, rancangan biaya, jadwal, komunikasi, kemudian melakukan kontrol kerjaan. Kami memonitoring dan mengontrol proyeknya. Kemudian ada close project, penyerahan hasil proyeknya. Kemudian eh, pelatihan pengguna, menyediakan dukungan teknis secara implementasi, kami membuat dokumentasinya, penyusunan laporan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada penjelasan membuat project eh, dari fase pertama sampai fase akhir penutup project atau closing project. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.